Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Fedayin Ardan dengan NIM 16 17 40 10 47. Akan memaparkan laporan tugas UTS Praktikum Aplikasi Statistika Pendidikan. Dengan kasus seorang peneliti tengah meneliti pengaruh kinerja guru, kinerja TU, dan prestasi siswa terhadap tingkat profesionalisme kepala sekolah dasar di suatu kabupaten. Dengan 25 data yang sudah tersaji, berikut hasil dari setiap uji yang saya lakukan untuk mendapatkan hasil dari pengaruh kinerja guru, kinerja TU, dan prestasi siswa terhadap tingkat profesionalisme kepala sekolah. Untuk yang pertama, untuk uji normalitas, ini input SPSS-nya. Kemudian masuk ke keputusan. Dari hasil uji yang dilakukan, kinerja guru dengan nilai signifikansi uji Shapiro-Wilk adalah berikut ini, maka H0 diterima. Berdasarkan uji tersebut, data berdistribusi normal. Kemudian untuk kinerja TU, nilai signifikansi uji Shapiro-Wilk adalah 0,577 lebih dari alfa, yaitu 0,05. Maka H0 diterima. Berdasarkan uji tersebut, data berdistribusi normal. Kemudian untuk prestasi siswa, nilai signifikansi uji Shapiro-Wilk adalah lebih besar dari alfa, 0,220, maka H0 diterima. Berdasarkan uji tersebut, maka data berdistribusi normal. Kemudian uji yang kedua, uji linearitas data dan ketentuan H0 ada hubungan yang linear antara variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian H1 tidak ada hubungan yang linear antara variabel bebas dan variabel terikat. Dengan kriteria keputusan, H0 ditolak ketika signifikansi kurang dari alfa, yaitu 0,05. Kemudian output SPSS-nya ini untuk yang YX1, yaitu profesionalisme kepala sekolah, di-crosskan dengan kinerja guru, menghasilkan nilai signifikansi lebih dari alfa sehingga H0 diterima. Maka hubungan antara profesionalisme kepala sekolah dan kinerja guru linear. Kemudian untuk YX2, yaitu profesionalisme kepala sekolah dengan kinerja guru, dengan nilai signifikansi lebih dari alfa, yaitu 0,05, sehingga H0 diterima. Maka hubungan antara profesionalisme kepala sekolah dan kinerja guru, kinerja TU linear. Selanjutnya, yaitu pada Y cross X3, yaitu profesionalisme kepala sekolah dengan prestasi siswa. Nilai signifikansinya masih sama, lebih dari alfa, sehingga H0 diterima. Maka hubungan antara profesionalisme kepala sekolah dan prestasi siswa linear. Selanjutnya, untuk uji autokorelasi dan ketentuan H0 tidak ada gejala autokorelasi. Kemudian untuk H1 ada gejala autokorelasi. Untuk kriteria keputusan, yang pertama H0 ditolak ketika nilai Durbin-Watson lebih dari DL, kurang dari DL atau lebih besar dari 4 DL. Kemudian nilai Durbin-Watson tidak terletak antara DU dan 4 DU. Yang B, tidak ada kesimpulan
jika nilai Durbin-Watson terletak antara DL dan DU atau terletak antara 4DU dan 4DL. Kemudian output SPSS-nya dengan hasil DU yaitu 1,6540, DL-nya 1,1228. 4DU yaitu perkalian dari ini dikali 4 menghasilkan 6,616. Kemudian untuk 4DL-nya sama 4 DL dikalikan 4 hasilnya 4,4912. Dan keputusan koefisien Durbin-Watson diperoleh 2,041. Nilai ini lebih dari DL dan kurang dari 4DL sehingga H0 akan diterima sehingga tidak ada gejala autokorelasi. Selanjutnya, multikolinearitas. Dan ketentuan H0 tidak ada multikolinearitas. Kemudian H1 ada multikolinearitas. Kriteria keputusannya yaitu H0 ditolak jika VIF 10 dan toleransinya kurang dari 0,1 dengan output SPSS-nya ini dia dan ini VIF-nya ya. Kemudian untuk keputusannya karena nilai VIF kurang dari 10 ya. Ini kurang dari 10 semua. Maka H0 diterima sehingga antara variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian yang terakhir, uji heterokedastisitas dengan H0 ketika tidak ada gejala heterokedastisitas. H1-nya ada gejala heterokedastisitas. Untuk kriteria keputusannya, H0 ditolak jika scatter plot mengikuti suatu pola. Karena scatter plot tidak membentuk suatu pola, jadi sehingga H0 diterima, maka tidak ada gejala heterokedastisitas. Kemudian lanjut ke analisis korelasi. Untuk hipotesisnya, bagian 1, H0 tidak terdapat korelasi positif antara profesionalisme kepala sekolah dan kinerja guru. Kemudian H1-nya terdapat korelasi positif antara profesionalisme kepala sekolah dan kinerja guru. Ini sebenarnya silang-silangan ya antara ini ke sini, sini, dan sampai kinerja guru ke prestasi siswa. Dengan hasil ya, dengan hasil sebagai berikut ya, ini. Bagian pertama yaitu nilai sig ternyata lebih besar dari alfa. Maka H0 diterima. Tidak terdapat korelasi signifikansi antara profesionalisme kepala sekolah dan kinerja guru. Koefisien korelasinya yaitu 0,4777. Ini. Kemudian yang menunjukkan bahwa korelasinya sangat lemah antara kedua data ini, profesionalisme kepala sekolah dan kinerja guru. Kemudian untuk bagian kedua, nilai signifikansi masih sama, lebih dari alfa, maka H0 diterima. Tidak terdapat korelasi antara signifikansi profesionalisme kepala sekolah dengan kinerja TU. Untuk koefisien korelasinya yaitu 0,534. Ini menunjukkan bahwa korelasinya sangat lemah juga seperti bagian 1. Kemudian selanjutnya masih sama sampai bagian 6. Signifikansi lebih dari alfa. Keputusan kemudian yang pertama, profesionalisme kepala sekolah tidak berkorelasi secara signifikan dengan kinerja guru. Dapat dilihat bahwa
dari 1 sampai 6, korelasi yang signifikan tidak ditemukan pada analisis kali ini. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada uji yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja guru, kinerja TU, dan prestasi siswa tidak memiliki korelasi yang signifikan terhadap profesionalisme kepala sekolah pada suatu kabupaten. Hal tersebut menjadi indikasi bahwa profesionalisme kepala sekolah tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja guru, kinerja TU, dan prestasi siswa saja. Demikian hasil dari uji yang dilakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.